Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Lestari Kurniawati dari KPIT dan RA Permata Hati Jebres. Perkenankan saya menjelaskan tentang karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pendidikan Berbasis Literasi dan Pembentukan Karakter untuk Menyiapkan Generasi Emas tahun 2045 di KPI Permata Hati Jebres. Indonesia pada 1 abad kemerdekaan mendatang pada tahun 2045 akan mengalami tantangan yang besar, yaitu tantangan berupa kemajuan teknologi dan tantangan persaingan global dengan negara lain. Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka Indonesia memerlukan generasi emas tahun 2045 yang siap menghadapi tantangan tersebut. Generasi emas tahun 2045 adalah generasi yang cerdas, generasi tangguh, generasi yang dapat memiliki karakter yang kuat. Generasi emas tersebut terbentuk karena pada tahun 2045 diperkirakan dengan adanya penduduk usia produktif yang semakin banyak, sehingga perlu untuk meningkatkan kualitas penduduk di usia produktif tersebut. Harapannya pada generasi emas tahun 2045 dapat menghadapi tantangan Indonesia global. Melalui latar belakang tersebut, KBIT dan RA Permata Hati Jebres akan menerapkan pendidikan berbasis literasi dan pembentukan karakter di anak usia dini. Karena pada anak usia dini, mereka memiliki usia emas, yaitu golden age atau disebut dengan golden age. Mereka memiliki pemikiran yang lebih mudah untuk menerima hal-hal baru yang mereka dapatkan, sehingga ketika mereka dibiasakan dengan pembentukan literasi dan juga karakter sejak dini, maka mereka akan lebih mudah menyerap pengetahuan tersebut, sehingga harapannya kelak mereka akan menjadi generasi emas tahun 2045 yang lebih tangguh. Pada kesempatan karya tulis ilmiah ini, saya mencoba menyampaikan program yang akan diterapkan oleh KBIT dan RA Permata Hati Jebres. Pada program pendidikan literasi yang kami terapkan adalah, yang pertama adalah membacakan buku kepada anak. Membacakan buku ke anak akan dilakukan oleh guru dan juga orang tua. Karena ketika kerjasama antara guru dan orang tua berjalan dengan baik, maka pendidikan pada anak-anak kita akan tercapai dengan lebih baik. Pada pembacaan buku ini, ketika di sekolah, anak-anak dibacakan buku oleh para guru di saat pagi hari setelah melakukan hafalan. Kemudian di rumah, nanti anak-anak akan dilanjutkan dibacakan buku oleh kedua orang tua mereka. Sehingga dengan membacakan buku tersebut diharapkan anak bisa tumbuh minat bacanya, anak bisa meningkat kecintaannya terhadap buku. Yang kedua adalah bermain peran. Mengajak anak bermain peran melalui sentra peran yang ada dalam program pembelajaran di KBIT dan RA Permata Hati. Dengan bermain peran, anak akan lebih mudah berkomunikasi dengan orang dewasa, sehingga mereka akan menambah kosakatanya, mereka juga akan melatih kemampuan berbicaranya, kemampuan berkomunikasinya. Yang ketiga adalah bernyanyi bersama. Guru di sekolah setiap hari akan mengajak anak-anak bernyanyi bersama sesuai dengan tema pada saat hari tersebut. Kemudian nanti di rumah pun sebaiknya orang tua juga mengajak anak-anak mereka untuk bernyanyi bersama. Mungkin dengan lagu yang disampaikan di sekolah ataupun lagu-lagu yang orang tua miliki di rumah. Selanjutnya adalah dengan sesering mungkin mengajak anak berbicara. Ketika kita sering mengajak anak berbicara, maka anak akan memiliki kosakata yang lebih banyak daripada anak lain, sehingga hal tersebut akan memudahkan mereka berkomunikasi, akan mempercepat kemampuan berbicara mereka,
sehingga diharapkan nanti ketika mereka mulai berbicara, ketika mereka mulai memiliki banyak kosakata, kemampuan literasi mereka yang yaitu berupa membaca, menyimak, dan menulis akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Yang selanjutnya adalah evaluasi. Setelah hal-hal tadi kita laksanakan, maka proses terakhir adalah mengevaluasi sejauh mana keberhasilan dari langkah-langkah di awal tadi yang kita sampaikan ke anak itu bisa tercapai. Yaitu dengan memberikan angket evaluasi kepada guru dan juga orang tua. Program selanjutnya yaitu program pembentukan karakter, di mana pembentukan karakter ini kita sampaikan melalui cerita, melalui kisah-kisah Nabi ataupun sahabat, kisah teladan sahabat dan Nabi yang kita sampaikan ke anak agar mereka juga ikut bisa meneladani sifat-sifat baik dari para Nabi ataupun sahabat. Selain itu, para guru juga mencoba meneladani secara langsung dengan akhlak-akhlak mulia yang kita biasakan sehari-hari di sekolah. Selanjutnya yaitu dengan memberikan pembiasaan, yaitu berupa pengucapan tiga hal kata, yaitu berupa minta maaf, minta tolong, dan terima kasih. Ketiga kata ini kita usahakan untuk bisa diterapkan anak-anak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya adalah pembentukan karakter melalui life skill, melalui pembiasaan life skill, yaitu keterampilan hidup yang harus mereka miliki sehingga kelak mereka tidak bergantung dengan orang lain, tidak mudah bergantung dengan orang dewasa. Yaitu berupa pembiasaan kemandirian seperti memakai dan melepas celana sendiri, memakai dan melepas sepatu sendiri, makan makanan sendiri, dan hal kemandirian yang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari hasil karya tulis ilmiah kami, dan semoga dari apa yang kami tulis dalam karya tulis ilmiah kami bisa bermanfaat dan memberikan referensi bagi pembaca ataupun bagi pendidik yang terkhusus di pendidik anak usia dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.